Ya Oke, silakan. Ya, saya waktu ajukan tantangan berjawab ini resmi. tanya. Edo bertanya kepada One Way. Ya, silakan. One Silakan. way. Tauhid. Ya, Bu Sopi yang moderator gantian. Aku timer ya, aku timerin ya. Berapa menit, Dok? Ya, Justin lawan One Way ya, mengenai tauhid ya, bertanya. Aku mau tanya satu aja. Apa nanti aja, Udah, Pak? cukup, Pak, cukup. nanti cukup tar dulu lah. Nanti sesi partisipan nanti kita buka ya, Pak Agung. Tanya dulu One Way, cemilannya apa itu? Kok bisa goblok banget? Udah lanjut aja lah. Aku mau rekam dong. Bikin aku kos. Mau rekam khusus ini. Ya, mana Erben. Ya. Bukannya udah live. Aku live tapi aku butuh Masuk rekam dong, karena masuk ini spesialis khusus ini. Loh, Tadi nanti mau- pulang yang cloud nih. Kalau live Mau- bikin yang cloud ini Mau aku berapa menit? mau simpan. 55 Dok, Pak, mau berapa Bu. menit? Oke. 55. 55. Hmm. Kelamaan kali. Saya cukup 2 menit, One Way 4 menit. Oh iya, jadi yang bertanya lebih dikit, menjawabnya lebih banyak. Kalau Dan- 5 menit. Dan ini gini, Bertanya 3 menit aja ya. Dua. sekaligus ini One Way kamu belajar dari Bro Edo bagaimana cara bertanya. Ya, silakan. Nah itu supaya ke depan bisa dipakai. Silakan. Ya, moderator Sopiatul ya, yang ini adil Bu Sopi. Silakan. Baik, sekarang kita akan gantian bertanya kepada Muslim, Edo versus One Way. Apakah prinsip ketuhanan di dalam Islam? Silakan bertanya, waktunya 2 menit dimulai sekarang. Oke, One Way siap. Siapkan hatimu ya. One Way sayang. One Way. Itu langsung. Gua masih demen cewek, jangan lebay, masih demen cewek. Langsung aja ke poin pertanyaan. Silakan. Oke, cintaku. Saya akan bertanya kepada kamu, One Way. Ya. Bagaimana Allahmu yang tidak bisa dikatakan A, B, C, D, F, G, katanya seperti itu, menyatakan dirinya? Bagaimana caranya? Silakan. Udah gitu aja? Udah, 4 gitu menit. aja. Bikin Oke, Bu, jawab. di bawah add aja, jangan bolak-balik gitu. Tambah add tuh, di bawahnya add tuh kan 4 tuh bisa. Add Jadi another 2 sama six, 4. Nah, ya gitu ya. Oke. Tunggu ya One Way ya. Jawab 4 ya. Oke, sekarang jawaban dari One Way, silakan. Oke. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi menyatakan keberadaannya? Dia dengan berfirman, dengan menyatakan bahwa dia ada kepada nabinya sebagaimana tertulis dalam surat Toha ayat ke-14. Innani anallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Tuhan itu pasti, namanya Tuhan itu ya, tidak akan ambigu ya. Di dalam kemisteriannya Tuhan pasti ingin dikenali oleh makhluk ciptaannya. Makanya Tuhan itu menurunkan firman atau wahyu kepada nabi. Maka bukti keberadaan Tuhan itu apa? Adanya wahyu yang difirmankan kepada nabinya. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya, dia pasti menyatakan melalui firman-Nya sebagaimana difirmankan ke dalam Musa. Ke dalam Nabi Musa alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallaha la ilaha illa ana. Lalu Allah menyatakan dirinya juga kepada Nabi Muhammad ya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah satu. Allahu samad, Allah tempat meminta. Ya. Allah tempat bergantung segala makhluk ciptaannya, tempat meminta, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena kata-kata Son of God lah inilah yang menyebabkan penyekutuan antara utusan dengan sang pengutus. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, sudah sangat jelas tidak ada setara dengan Allah. Jadi bagaimana Allah menyatakan dirinya? Di dalam Allah menyatakan dirinya itu melalui firman, melalui wahyu, ya. Wahyu yang disampaikan kepada nabinya. Ya, sudah sangat jelas. Kembali lagi saya kasihkan dalilnya ya 2 kali supaya Anda ingat, Mas Edo. Dalam surat Toha ayat ke-14, innani anallaha. Innani, ya, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itulah bukti penyataan diri. Ya. Itulah yang membuktikan keberadaan eksistensi dari pribadi yang maha suci dan maha tinggi. Itulah makanya di dalam kepercayaan umat Islam tuh Allah itu adalah proper name. Allah itu ya bukan gelar, bukan. Gelarnya itu subhanahu wa ta'ala, itu baru gelar.
Subhana yang maha suci, wa ta'ala yang maha tinggi. Ya. Jadi very clear ya, Tuhan itu mustahil tidak menyatakan dirinya, mustahil. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, berarti akan ada keraguan ya di dalam umat manusia. Tuhan itu pasti menyatakan dirinya supaya manusia tidak tersesat. Karena apa? Di dalam kemisteriannya Tuhan itu sangat misteri loh. Ya, Tuhan membuat kita misteri. Di dalam kemisteriannya ya, Tuhan pasti ingin dikenali oleh ciptaannya. Lalu melalui apa Tuhan dikenali? Melalui wahyu yang disampaikan kepada nabinya. Bukti adanya Allah, adanya wahyu yang difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Itu bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukti adanya Allah, adanya Al-Quran menerangkan apa? Bukti adanya Allah adalah adanya ciptaannya, yaitu alam raya ini. Jadi Tuhan bisa dilihat dari firman-Nya, ketika Tuhan menyatakan diri dalam surat Toha ayat 14, Tuhan bisa dikenali melalui ciptaannya, sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat ketiga Allah menyuruh saya untuk melihat alam raya ini. Adakah yang cacat dari penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih? Ya. Kedua, Tuhan bisa dilihat dari ciptaannya alam raya ini. Ketika alam raya ini indah, berarti Tuhan Maha Indah. Karena apa? Tuhan dilihat dari kreasinya yang maha sempurna. Jadi begitu cara umat Islam melihat bahwa Allah itu ada. Pertama dari firman yang diwahyukan kepada Nabi, lalu kedua dari ciptaannya. Terima kasih. Aduh. Ternyata yang nonton 725, tadi baru 70, Pak Erben. Luar biasa ya. Ini kita bintang tamunya Sofi Adel. Mantap. Tolong Oke, jangan Bu kamu Sofi. tadinya mau berapa? ulang-ulang. Kamu mau jawab? Saya 2 Dia mau menit jawab. ya. Pokoknya menit. kalau saya Ngomongin kalian ulang-ulang terus, kita capek dengarnya. ya udah nggak apa-apa Pak Pras, apa disepakati. Jadi begini one way ya, penjelasanmu tuh saya catat meskipun saya agak ngantuk, maaf karena kecapean seharian. Gini bro, tadi saya bertanya tuh jelas ya, singkat. Bagaimana Allahmu yang transenden itu menyatakan diri? Bukan jelas atau tidak jelas, pasti atau tidak pasti. Dan memang kamu tadi menjawab ya melalui firman-Nya. Meskipun di akhir-akhir kamu mulai bergeser melalui ciptaannya. Kalau melalui ciptaannya, kenapa harus melalui firman-Nya? Oke, kita konsisten. Nggak usah bahas melihat Allah melalui ciptaannya. Maksudmu sekarang saya melihat Allahmu melalui one way, kan nggak mungkin. Tapi saya bisa melihat Allahmu adalah karena meyakini Allah menciptakan manusia, yaitu manusia one way. Oke, tapi bukan itu maksud saya. Kamu tadi mengatakan melalui firman-Nya. Oke, itu poin yang sangat bagus. Saya tunggu-tunggu jawaban itu. Nah, sekarang kita akan gali mengenai itu ya. Kristen bertanya tentang firman Allah. Oke? Nah, sekarang saya bertanya ke kamu, tolong jawab dengan singkat ya. Tidak usah habiskan waktu 4 menit lah. Kalau kamu sudah mendapat poinnya, persilakan saya untuk menanggapi. Biar saya nggak ngantuk. Oke? Kita fokus ke masalah firman. Bagaimana firman itu bisa dinyatakan kepada manusia, bisa sampai kepada manusia? Melalui apa? Atau bisa langsung diterima oleh manusia? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, mana lebih penting? Ya. Kalau misalnya tadi jawaban yang pertama adalah melalui utusan, mana yang lebih penting? Antara yang mengutus, yang diutus, dan apa yang dibawa oleh utusan. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama tadi, bagaimana firman itu disampaikan, apakah langsung atau tidak langsung oleh utusan, lalu lebih penting mana? Silakan. Silakan. Ya, kamu udah nangkep ya, one way ya. One way. Oke, terima kasih. Saya tidak bisa share screen-nya, saya mau menampilkan ayat ya. Bisa nggak share? Karena saya tuh nggak suka asumsi gitu. Boleh nggak? Dibacakan aja, dibacakan. Saya percaya, kamu bacakan Ayat aja. berapa? Bacakan aja. Bacakan surah Al-Baqarah ayat ke-97 dari Departemen Agama ya. Surat Al-Baqarah ayat 97. Saya bacakan aja lah. Oke. Mana sih tadi mau tampilin, sekarang mau lu baca. Terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan. Terjemahan. Halo. Tunggu. Terjemahan Nyanyi dia. tuh. Terjemahan lah. Halo.
Oke, nggak masalah ya. Bacain Karena ya. mungkin Katakanlah takut mualaf barang ya, Opung siapa dengar yang saya ngaji ya. Opung takut mualaf ya dengar saya ngaji ya. bukan itu mantra. Quran itu Bukan punya mantra, mantra. udah, Spirit. udah diam. Enggak, kamu nggak tahu Enggak, ini dimensi Quran. diskusi gua Quran itu ada jinnya, diskusi bro. bukan sama Quran lo itu gitu. ada jinnya. Udah Yang moderator, beres. moderator, udah, stop moderator. Oke. Aku bacain ya. Aku nggak ngurangin Udah nggak waktu usah, kamu. aku aja yang bacain. Aku aja yang bacain. Kata ayat Baca surat dari- Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Allah, tuh kan, hilang lagi kan. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Kenapa? Karena mustahil Tuhan bisa menampakkan diri langsung sebagaimana di dalam kitab-kitab sebelumnya kan mustahil Musa melihat Tuhan akan mati, Musa melihat Tuhan akan mati begitu. Jadi melalui perantara inilah ya, ketika Al-Quran itu sudah tertera di Lauhul Mahfuz lalu ya ayat per ayatnya lalu dibawa oleh malaikat Jibril ya ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi dengan begitulah Al-Quran itu diturunkan. Lalu pertanyaan kedua apa Mas Edo? Nah, kalau lewat Jibril ya, kayak gini aja, nggak usah pakai timer. Kalau saya out of topic nanti Bu Sofi berhak memotong. Demikian juga mengarahkan. Nah, kalau memang melalui Jibril, sekarang pertanyaan saya yang kedua tadi, lebih penting mana ya antara utusan dengan yang dibawa oleh utusan? Antara firman Allah dengan Jibril lebih penting mana? Lebih penting mana antara utusan, ya utusan itu Nabi, Jibril itu malaikat pengantar pesan, Rohul Kudus namanya. Ya, Rohul Kudus itu. Kamu tadi melalui Jibril atau ada yang lain melalui Jibril dan Rohul Nabi? Kudus itu adalah Jibril. Kita ngomong kate satu-satu. Udah waktunya one way. Rohul Kudus itu adalah Jibril. Ya, lebih penting mana sang pengutus atau isinya? Justru Tuhan mewahyukan firman melalui sang pengutus. Melalui utusan-utusan ini menyampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk way of life, petunjuk jalan untuk kehidupan begitu. Lebih penting mana? Ya sama-sama penting. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke. Kalau sama-sama penting, berarti ada ketergantungan di sini, bro. Karena sama-sama penting. Artinya dua-duanya harus berdiri sama-sama. Firman Allah tidak bisa berdiri sendiri. Nah, makanya tadi saya mengatakan, mana yang lebih penting ketika kamu mengatakan sama-sama penting, lalu di mana ketauhidannya? Ini kan topiknya tentang tauhid. Yang namanya tauhid itu tidak bergantung kepada apapun. Tapi kamu sedang menyekutukan karena ada dua yang penting. Yang diutus sama pentingnya dengan firman itu. Padahal yang diutus itu adalah cuma. C-U-C-U-M-A, saya selalu bilang begitu. Cuma. Kalau ini yang diutus adalah Nabi. Silakan tanggapi. Oke, terima kasih. Telepon dulu bentar. Ya, nelpon tuh, pasukannya di belakang. Jangan di WVC. Ayo, jangan sama Justin. Apa hubungannya antara sang pengutus? Apakah Moderator, saya mau sang tanya pengutus satu kali, dengan satu sang kata utusan aja, itu Pak. sama Kalimat aja, atau ekuivalen atau sehakikat? Tidaklah. Di dalam Islam sudah jelas dalilnya dalam surah Al-Ikhlas ayat keempat, tidak ada yang setara dengan Allah. Nabi itu hanya penyampai wahyu Allah. Nabi itu hanya penyampai pesan. Nabi tidak setara. Dalilnya ada dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat. Ya, dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat. Makanya di dalam keislaman itu Allah itulah Tuhan yang maha satu dan tidak berbilang kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa.
Ketika saya bilang sama-sama penting, Anda bilang saya menyekutukan Tuhan dengan utusan dengan Sang Pengutus, tidaklah. Ya, karena apa? Saya bilang sama-sama penting di sini. Ya, bukan dalam esensi bahwa utusan dengan Sang Pengutus ekuivalen, tidak. Karena sudah jelas dalilnya dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat, tidak ada yang setara dengan Allah. Lalu kenapa Nabi itu penting juga? Karena itulah firman Tuhan diwahyukan. Saya tidak bicara masalah telepon esensi. dulu bentar ya. Saya mute dulu bentar. One way saya mau tanya, Pak. Tahan dulu, saya belum klimaks, Pak. Jangan bertanya dulu. Saya mau tanya satu aja, Pak. Satu aja, Pak. Jangan dulu Pak, sorry Pak, saya moderatorin ya. Saya udah gatel. Tahan dulu, garuk sendiri ya. Oke. Saya juga udah gatel teman-teman, tapi digaruk dulu sendiri ya. Kita biarin Edo dulu yang garuk one way. Saya belai kok. Kalau one way saya belai-belai. Kalau Oke, suara saya jelas nggak? saya belai pakai kaki maksudnya. Udah cepetan, Karena tadi waktunya ada 2 yang menit nelpon, 44 saya detik. turun dulu sebentar lalu masuk lagi ya. Karena suaranya yang ada di Zoom ini nggak kedengeran itu. Saya turun bentar lalu masuk lagi bentar ya. Loh, disconnect audio aja. Disconnect audio di sini, lo telepon apa-apa itu. Oke. One way. Sambil menunggu Ya. one way. Ini namanya Saya- coitus interruptus. Ini baru selama tiga sebentar dulu. Belum mencapai klimaks sudah putus. Selama 3 tahun debater baru kali ini Ibu Sofi jadi moderator. Ya. Pahin, Pak. Gua capek mencet mute. Sofi dong masuk ke breakout room. Ya. Bu. Apaan sih pada nyuruh-nyuruh gue masuk breakout, mau ngapain gue di breakout room dari tadi orang pada nyuruh. Mau di Rukia. Bu, Heran gitu. gue. Dua, Bu. Ini lagi seru di tengah-tengah. Jangan ke Ini- blackout room ini- dulu. Pahin sekarang atau kapan? Ini udah datang nih one way lagi nih udah. Baik, datang. jadi itu jawaban dari saya. Silakan ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Lo udah one way, jangan ada suara lain ya, moderator, Bu Sofi, Justin, narasumber Kristen, one way, narasumber Islam, silakan. Bu Sofi, moderator. One way waktunya 2 menit. Selamat malam. Bu. Ya, Saya boleh selamat bicara. malam. Bentar. One way masih punya waktu bentar. One way waktunya 2 menit 44 detik. Kamu jawab pertanyaannya Pak Edo nggak? Udah katanya saya sekarang. Oh ya udah, silakan. Gini ya, makasih one way ya. Saya konsisten saja seperti tadi usulan Pak Erben ya. Oke, saya konsisten. One way, kamu tadi menanggapi dari dalam hal atau dalam konteks tentang esensi. Saya tidak bicara tentang menyekutukan tadi utusan dengan firman itu dalam konteks esensi, tidak. Bu Sofi tadi juga sudah jelaskan kok. Orang semua sudah tahu Allah itu transenden, Allah itu bukan manusia, Allah itu bukan batu, bukan angin, bukan pohon, bukan. Kalau tadi kan saya dalam hal relasinya. Ketika firman itu disampaikan kepada umat manusia melalui Jibril, oke lah, Jibril itu mewakili Allah. Tapi kamu tadi menambahkan melalui Nabi. Nah, saya tahu Nabi tidak sehakikat dengan Allah, tahu. Bahkan tidak sehakikat dengan malaikat, bahkan malaikat tidak sehakikat dengan Allahmu, saya tahu. Tetapi sekarang saya bicara tentang mempermasalahkan ketauhidannya mana, kebergantungannya. Makanya saya tanya, firman disampaikan bisa langsung atau tidak langsung. Ternyata melalui, sudah saya kunci rumusnya. Berarti Allah Anda, Tuhan Anda menyampaikan firman-Nya selalu melalui. Kalau saya coba paralelkan dengan kekristenan, saya bisa jelaskan. Tapi kan saya di sini tidak ingin menjelaskan kekristenan karena ini kesempatan Anda. Kalau memang sudah dimutlakan bahwa melalui utusan, dan ketika kamu mengatakan tadi sama-sama penting. Halo. Ya halo, dengar suara saya kan? One way, sebentar masih ada 25 detik. Aduh, one way ini ganggu aja. Ya, silakan. Jadi kalau sama-sama penting, artinya ada kebergantungan. Firman itu bergantung dengan sesuatu di luar diri firman itu. Di luar firman itu, karena firman itu berasal dari
Allah dan firman itu sifat Allah kan. Lalu di mana ketauhidannya? Tauhid itu kan bisa berdiri sendiri. Kenapa bergantung? Silakan jawab. Hidup kah mati dia? One way. Recording in progress. Halo, masih hidup kamu? Nah, ini sudah jelas. Silakan ke pertanyaan selanjutnya. Tadi mohon maaf ada disconnect Loh, audio. loh, loh. Si Edo Nah, udah 2 menit panjang melebar. Belum ada jawaban. Iya, ya nggak tahu ya ada kendala gitu loh. Enggak, saya jawab ulangi. ulang aja, ulang. Saya ulangi Udah, ya ulang. sedikit saja. Ya, saya ulangi Bu Nah, Sofi. silakan diulangi lagi. Kalau kamu tadi mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah melalui utusan Jibril dan melalui Nabi. Nah, kemudian saya tanya firman yang dibawa oleh utusan adalah firman Allah. Mana lebih penting? Kamu bilang sama-sama penting antara yang diutus dengan yang dibawa oleh utusan yaitu firman Allah. Saya tidak pada posisi konteks saya tadi ketika mengatakan menyekutukan bukan dalam hal utusan itu sahaka dengan Allah, tidak itu. Tetapi di sini saya bicara tentang kebergantungan. Bagaimana mungkin Allah yang tauhid itu bergantung kepada yang di luar dirinya yaitu utusan untuk menyampaikan firman-Nya. Lalu tauhid macam apa? Kalau tauhid itu masih bergantung. Silahkan dijawab. Dengar nggak ini dia? Ya, kamu punya waktu 4 menit jawab. Kalau masih harus diulangi lagi, kita lah tidur saya. Mesti begini nih. One way. Mesti Ya, diruqyah yuk. dulu tuh. Bukan masalah ruqyah, gue sinyalnya down. 4 menit. Ulangi pertanyaannya, saya nggak dengar sama sekali karena nggak ada suaranya sama sekali. Aku udah bilang one way. Oh, Sinyal saya down, Ibu Sofi. Sinyal saya tahu nggak down. Kan gua udah bilang lu jangan baca Quran, sinyal lu jadi down. Sinyal itu yang bikin orang Yahudi dia takut sama Quran lu. Nah, siapa bilang sih yang bikin orang Yahudi jangan melebar. Biar diskusi cerdas saja. Ayo, mohon Mas Eda diulangi lagi ya. Udah. Sofi jangan share screen coba, mungkin dia berat terima data. Enggak apa-apa. Oke. One way, kamu kalau saya lagi ngomong kamu sambil gitu dong. Biar Ya, saya tahu lanjutkan, kamu Bisa silakan. dengar suara Edo enggak? Tolong kamu tanggapin, bisa dengar suara Edo Sekarang enggak? dengar, tadi down tadi. Ya, Oke oke, ya, udah. 10 Sekarang detik dengerin. ya. Kalau tadi kamu mengatakan yang diutus itu pembawa firman itu sama pentingnya dengan firman, saya oke menerima itu ya. Tapi yang saya permasalahkan bagaimana mungkin Allah dan firman-Nya itu bergantung kepada yang di luar dirinya. Lalu di mana ketauhidannya kalau dia bergantung? Saya tidak pada konteks bicara esensi. Saya tahu Nabi dengan Allah beda, tidak seesensi, tidak sehakikat. Tapi dalam hal menunjukkan dirinya, mewahyukan dirinya, kenapa harus bergantung kepada yang di luar dirinya? Silakan. Bukan bergantung berarti istilahnya, bukan berarti Allah itu bergantung. Tidak, saya tidak bilang begitu. Ya itu namanya tidak nyambung. Ya. Maksudnya itu Allah itu mewahyukan firman-Nya kepada Nabi. Bukan berarti Nabi itu adalah satu hakikat dengan Allah, tidak. Ya kedua-duanya penting karena melalui Nabi itulah penting di sini bukan satu esensi, bukan satu derajat, bukan. Ya karena tidak ada yang setara dengan Allah surat Al-Ikhlas. Penting di sini karena melalui Nabi itulah firman Allah itu atau wahyu Allah itu sebagai petunjuk ya. Sebagai petunjuk diwahyukan. Jadi tolong ya, harus kita pikiran kita harus dibuka ya, istilah bahasa Jawanya open your mind gitu. Jadi di sini penting di sini bukan berarti satu hakikat, bukan ya. Karena tidak ada yang setara dengan Allah. Saya itu selalu mengumpulkan dalil dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat, tidak ada yang setara dengan Allah. Nabi di sini hanyalah utusan sebagaimana Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Ya, begitu Mas Edo ya. Tolong pikirannya untuk dibuka ya. Terima kasih. Ya, Anda nggak nyimak. Iya, kamu tuh nggak dengerin. Sebentar.
Sebentar, enggak boleh dulu ya. Saya tahu pada gatel, saya juga gatel digaruk sendiri. One way, kamu tuh tidak menyimak perkataan Edo. Sekali lagi, kamu bisa dengar suara Edo apa enggak? One way. Iya, saya menyimak kok. Enggak, tapi jawaban kamu tuh menunjukkan kamu nggak ngerti. Edo tadi Ya, tidak Anda pernah jangan menyetir jawaban saya gitu. Bukan Ini kan diskusi menyetir. saya dengan Edo. Bukan. Pertanyaan kamu, jawaban kamu itu menunjukkan kamu nggak menyimak itu jangan itu urusan penonton nanti yang menonton, bukan urusan kita. Enggak. Kita hanya menyampaikan. Kok bukan urusan, itu urusan saya moderator. Kamu tidak menjawab. Urusan moderator mengarahkan saja, jangan ikut berdiskusi. Kamu diam dulu. Ya, jadi jawaban kamu tuh menunjukkan kamu tadi nggak menyimak. Makanya saya tanya, kamu bisa dengar nggak suaranya Edo? Karena Edo tadi sudah menyatakan bukan sehakikat yang dia permasalahkan, tetapi bergantung kepada si Jibril. Itu yang dia pertanyakan. Kamu malah jelasin tidak sehakikat. Edo sudah tahu kalau itu nggak sehakikat. Jadi kamu nggak menyimak. Coba kamu punya waktu 2 menit 35 detik. Bukan Allah bergantung kepada Jibril, justru Jibril, malaikat Jibril atau Rohul Kudus bergantung kepada Allah. Itu dong logikanya. Ya. Justru karena malaikat Jibril bergantung kepada Allah, makanya malaikat Jibril itu menunaikan apa yang Allah perintahkan. Begitu dong logika orang cerdas, gitu ya. Jadi jangan dibalik, gitu. Ya, jangan logika bengkok, tapi logika lurus gitu. Bukan berarti Allah bergantung kepada malaikat Jibril atau Rohul Kudus, tapi Rohul Kudus lah yang bergantung kepada Allah. Makanya Rohul Kudus menjalankan apa yang Allah perintahkan karena dia bergantung, karena Allah itu adalah Tuhan, begitu ya. Terima kasih. Jadi jangan dibalik-balik ya. Oke. Mau nanggepin 2 menit? Saya mau tanya Bu Sofi. Belum boleh Pak. Aduh ini waktunya Edo. Ya silakan Edo. Nah, saya senang nih sama One Way nih, konsisten ya. Saya senang banget ikutnya. Kadang nggak nyambung menurut saya. Jadi gini bro, One Way. Pertanyaan berikutnya, ya, kalau memang tidak setara dan sehakat, oke, saya amini itu. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau tanpa utusan, apakah firman Allah itu akan sampai kepada manusia? Ya, itu pertanyaan pertama. Jika tanpa utusan, apakah firman Allah itu akan sampai kepada umatnya? Silakan itu dulu ditanggapi. Jangan lama-lama Bu, 2 menit aja Bu Sofi. Di One Way nanggapi. Oke. Saya hanya menjawab pertanyaan yang pantas untuk dijawab ya. Ya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak pantas untuk dijawab. Masa pertanyaannya, apakah dengan tanpa utusan firman Allah itu akan sampai? Ya jelas kan anak TK pun bisa bilang tidak mungkin sampai. Oke. Saya kunci jawabannya. Moderator jangan ikut ketawa. Saya kunci jawabannya. Maksudnya kita sudah membuktikan bahwa One Way ini cemilannya micin. Bentar Pak, sebentar Pak. Ini masih waktunya Edo bentar. Edo berapa putaran lagi? Kamu udah puas? Udah klimaks Edo? Ya karena teman-teman banyak ya. Saya minta 2 sanggahan lagi. Sanggahan ini berikutnya. Begini One Way. Nanti silakan teman-teman yang lainnya. Oke, ini terakhir ya. Ya sebentar Pak. Ya ini terakhir ya. Sebentar. Ya silakan Edo terakhir. Saya kunci. Ngomong Bu. Sabar. Aku pun udah dari tadi aku sebenarnya ini mau debat. Sebentar, ya, bentar, habis ini, ya bentar. Edo, udah, Do? Udah? Bentar, saya, oke. Sanggahan pertama. Lanjut. Ya, ini terakhir, Edo tanya. Teman-teman yang ada di YouTube dan di Zoom ya, saya dari tadi mengikuti arahan Pak Herbert, saya harus konsisten mengikuti kerangka One Way dan sistematikanya. Saya ikuti. Dan saya kunci setiap jawaban secara sederhana, argumen saya tidak panjang-panjang. One Way tadi terakhir menyampaikan bahwa tidak mungkin firman Allah sampai kepada umatnya kalau tanpa utusan. Artinya, ya, ada yang bisa membuat Allah tidak mungkin dan tidak sanggup firman-Nya itu sampai kepada manusia. Ya, pertanyaan saya, Tuhan macam apa yang bergantung dan bisa ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya? Ya. Ibarat mulut saya diberikan solatif sehingga saya hanya berarti solasi itu lebih hebat dari mulut saya karena saya tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti utusan lebih hebat dari Allah Anda
kalau mengikuti kerangka tadi. Karena Anda mengatakan tidak mungkin anak TK saja tahu. Oke, saya anak TK ingin menanyakan seberapa tauhid Allah Anda. Sehingga ketauhidannya itu bisa ditentukan oleh yang di luar dirinya, ya oleh ciptaannya sendiri. Jangan-jangan utusan itu adalah dalam tanda kutip Allah yang tersembunyi. Jangan-jangan seperti itu. Karena yang diutus, sebentar dulu, masih 29 detik. Karena yang diutus itu bisa membuat yang mengutus itu bungkam. Kok bisa? Lalu tauhid macam apa yang ingin Anda tawarkan? Hai, one way, Muslim yang Islam. Tauhid macam apa? Setauhid apa? Kalau saya paralelkan pada Alkitab, Allah kami berfirman kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mohon maaf, ini giliran saya menjawab ya. Loh bukan, tadi sudah 3 detik, nah baru habis. Oke, 2 menit ya waktu kamu, habis itu yang lain masih mau giliran. Silakan one way. Makanya gagal paham dulu tentang apa itu kalam. Kalam itu ada kalam lafzi dan kalam nafsi. Memang kalau kalam lafzi yang dengan huruf itu memang tidak harus melalui utusan, tetapi ada kalam nafsi yang tanpa huruf dan tanpa suara. Itu Tuhan firmankan kepada seluruh manusia, hamba-hambanya. Makanya kalau tidak paham Islam jangan offset gitu ya Mas Edo ya. Jadi di sini kalam lafzi yaitu beberapa wahyu atau wahyu dalam kitab suci, ya memang Allah turunkan melalui utusannya sesuai dengan bahasa kaumnya. Ada ayatnya di dalam Al-Qur'an. Makanya Anda jangan offset dulu. Di sini kalam di dalam Islam ada 2. Ya, kalam lafzi dan kalam nafsi. Sedangkan kalam nafsi ini adalah Allah wahyukan kepada semua manusia yang beriman tentunya, yang tidak menyekutukannya tentunya. Kalam nafsi inilah tanpa huruf dan tanpa suara, yaitu ilham. Ya, makanya Anda pelajari dulu Islam, Anda masuk ke dalam jebakan Batman. Pertanyaan Anda justru membungkam Anda sendiri begitu. Kalau kalam nafsi iya. Kalam nafsi itu adalah petunjuk, saya bilang, karena di dalam teologi Islam, Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Ya, petunjuk di mana Al-Qur'an ini sebagai rahmatan lil alamin. Ya, dalilnya surat Al-Anbiya ayat ke-107, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam raya. Ya, kenapa Nabi Muhammad adalah rahmat? Kenapa Al-Qur'an itu adalah rahmat? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11 Al-Qur'an itu Allah menyuruh kepada manusia untuk mencintai alam raya, tidak berbuat kerusakan. Itu hanya Islam di dalam kitab sucinya menyuruh manusia untuk tidak berbuat kerusakan di bumi, hanya Islam. Makanya kenapa Islam itu rahmatan lil alamin. Kembali lagi Mas Edo, Anda tentang firman saja di dalam teologi Islam tidak mengerti. Ya, di dalam stop, habis, waktumu sudah habis.